Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Elis Artiana di segmen Belajar Mengajar. Iya, kali ini beda ya, tampilan belakangnya tuh nggak kayak biasanya gitu. Karena memang sekarang saya tidak sedang tinggal di tempat tinggal saya ya. Sekarang saya tidak sedang berada di tempat tinggal saya, tetapi saya sedang ada di sebuah acara lokakarya yang berkenaan dengan BIPA. Nah, jadi saya karena kemarin ngobrolnya intensif sekali tentang BIPA, jadi saya pikir saya pengen ngobrol sesuatu deh di di YouTube ini, di segmen Belajar Mengajar ini. Tapi maaf kalau misalnya audionya kurang bagus atau ini videonya goyang-goyang ya, karena tidak ada rencana membuat video, jadi saya tidak membawa tripod dan saya juga tidak membawa clip on, bahkan tidak membawa kamera seperti biasa, tetapi saya pakai handphone. Jadi mungkin kualitas videonya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, meskipun yang sebelumnya juga biasa aja sih. Baik, untuk kali ini saya mau bicara tentang khusus BIPA, spesifik tentang BIPA, tapi mudah-mudahan teman-teman pengajar lainnya, khususnya pengajar bahasa asing ya, juga bisa mengambil informasi yang mungkin dianggap bermanfaat, mudah-mudahan amin, dari video ini. Dan tentu juga secara umum pengajar pada umumnya ya, karena sebenarnya bisa sih ditarik ke hal umum, cuma saya mau katakanlah mau secara spesifik konteksnya tentang BIPA. Yuk kita ngobrol atau diskusi bareng-bareng ya. Oke, pembahasannya tentang apa ya? Saya sudah tahu sih mau ngebahas apa, tapi tadi sempat blank bentar. Jadi di video saya sebelumnya, kalau teman-teman cek di video saya sebelumnya itu saya pernah ngebahas tentang kalau jadi pengajar BIPA tuh harus bisa apa sih, atau pengajar bahasa asing mungkin ya, bisa secara umum juga. Itu hal-hal yang berkenaan dengan misalnya kemampuan berbahasa gitu ya, terus kemampuan pedagogik, kemudian kemampuan misalnya pengetahuan tentang bahasa yang diajarkan tentu saja. Nah, kalau untuk kali ini saya mau bicara juga tentang pertanyaannya gini, apakah kalau saya misalnya adalah pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau pengajar bahasa Indonesia misalnya, apakah cukup saya hanya belajar tentang bahasa Indonesia? Apakah cukup saya hanya belajar tentang bidang kebahasaan? Apakah cukup saya hanya tahu tentang hal yang berkaitan dengan Indonesia, karena ini bahasa Indonesia begitu ya? Mungkin jawabannya, mungkin pertanyaan ini terdengar retoris, atau teman-teman mungkin sudah bisa menebak jawaban saya adalah tidak ya. Tapi tidaknya seperti apa dan mengapa tidak, dan kalau kita misalnya jawabannya adalah harus dong belajar yang lainnya. Maaf kepotong bentar, barusan ada yang ngetuk pintu ya. Tadi sampai mana ya? Oke. Mengapa kita perlu mempelajari hal lainnya di luar bidang keilmuan atau bidang yang kita ajarkan gitu. Misalnya kalau teman-teman guru bahasa Jepang misalnya, apakah hanya tahu tentang bahasa Jepang saja, atau tentang Jepang saja, atau teman yang bahkan misalnya teman-teman adalah guru geografi, guru sains, juga pokoknya guru apapun, dosen apapun, apakah cukup hanya mempelajari itu? Nah, dalam konteks pengajaran bahasa asing atau secara spesifik di sini BIPA, bidang yang saya geluti ini, menurut saya idealnya pengajar BIPA itu mempelajari banyak hal, tidak hanya tentang bahasa Indonesia. Misalnya tidak hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan linguistik tentang bahasa Indonesia, hal-hal yang berkenaan dengan budaya Indonesia misalnya, atau tata bahasa Indonesia ya, tadi masuknya ke linguistiknya ya, kemudian sastra Indonesia misalnya. Tidak cukup untuk itu. Mengapa tidak cukup? Misalnya begini situasinya, pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing itu kan akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, khusus ya, secara umum misalnya perbedaannya dari segi latar belakang negara. Pertama itu. Kemudian latar belakang usia.
latar belakang pendidikan, latar belakang bidang pekerjaan misalnya, atau bidang keilmuan, atau juga latar belakang apalagi ya. Pokoknya ada berbagai jenis latar belakang yang membuat pembelajar itu menjadi sangat beragam gitu ya. Apalagi kalau kelasnya heterogen. Kalaupun misalnya kelasnya homogen, artinya hanya berasal dari satu negara, atau bahkan kelasnya satu orang, tapi kita tidak pernah tahu, pada awalnya kita tidak pernah tahu dia ini berasal dari mana dan apa bidang yang dia geluti dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kaitannya dengan apa yang harus kita pelajari selain pengetahuan bahasa Indonesia maupun tentang pengajaran begitu. Misalnya saya ketika bertugas di Jerman itu saya mengajar di universitas, mengajarkan bahasa Indonesia di sebuah universitas ya. Awalnya saya pikir itu bahasa Indonesia ada di jurusan misalnya atau di fakultas bahasa misalnya ya. Karena kan ya bahasa Indonesia, atau paling banter di tentang kajian Asia misalnya. Rupanya benar bahwa kampus itu jurusan yang ada bahasa Indonesianya itu kaitannya dengan kajian Asia, tetapi secara khusus mereka itu jurusannya itu adalah jurusan bisnis dan manajemen Asia. Artinya yang lebih dominan adalah bidang bisnis dan manajemennya, atau secara umumnya lagi adalah bidang ekonomi. Saya yang bukan berasal dari bidang ekonomi ketika kuliah, bahkan ketika bekerja, itu mau tidak mau harus nyemplung, harus terjun ke bidang atau mempelajari bidang-bidang ekonomi, meskipun yang saya ajarkan tetap bahasa Indonesia ya. Kapan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan bidang keilmuan bidang ekonomi ini dibutuhkan ketika saya mengajar, yaitu manakala saya memilih teks misalnya ya, memilih teks yang akan saya berikan untuk pembelajaran keterampilan membaca misalnya, atau misalnya keterampilan apa saja, semua aspek keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, kemudian berbicara, semuanya saya berusaha mengaitkannya dengan bidang ekonomi yang merupakan bidang keilmuan yang memang mereka geluti. Jadi contoh kasusnya misalnya tadi di kampus tersebut bahasa Indonesia itu masuk ke jurusan bisnis dan manajemen Asia. Jadi mahasiswa yang belajar di jurusan bisnis dan manajemen Asia itu mereka diproyeksikan atau harapannya adalah nanti kelak mereka akan bekerja di kawasan Asia di bidang bisnis manajemen begitu ya. Dan karena mereka bekerja di wilayah tersebut, wilayah Asia tersebut, mereka harus menguasai minimal satu bahasa di negara di Asia. Dan di sana ada dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Nah, artinya kan sebetulnya ketika mereka memilih jurusan tersebut, minat mereka pada bidang ekonomi. Artinya yang mereka butuhkan itu segala hal yang berkenaan dengan bidang ekonomi. Ketika mereka belajar bahasa Indonesia misalnya pada dalam konteks ini, bahasa itu menjadi alat komunikasi saja bagi mereka. Tetapi ya nanti digunakan dalam konteks interaksi di bidang ekonomi misalnya begitu. Jadi saya mau tidak mau harus berusaha menyambungkan dua bidang tersebut, bahasa maupun ekonomi. Karena bagaimanapun juga ketika kita mengajar, kita harus memperhatikan aspek kebutuhan siswa. Artinya ketika siswa tersebut misalnya seperti tadi membutuhkan informasi tentang hal yang berkaitan dengan bidangnya yaitu ekonomi, maka sebagai pengajar BIPA pun kita harus berusaha memenuhi atau menyasar aspek tersebut. Oleh karena itu, khususnya kalau teman-teman sudah tahu tentang BIPA untuk tujuan khusus, atau misalnya dalam bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris untuk tujuan akademik, untuk tujuan bisnis misalnya, kan biasanya ada ya pembelajaran bahasa spesifik di bidang tertentu begitu ya. Nah, tentunya
ketika menyusun bahan ajar itu harus disesuaikan dengan bidang keilmuan yang menjadi latar belakang utama dari setiap pembelajar begitu. Nah, kemudian itu salah satu manfaat atau tujuan mengapa kita sebagai pengajar bahasa asing atau misalnya dalam hal ini secara khusus BIPA itu tidak cukup untuk hanya mengetahui bidang kebahasaan saja atau tentang Indonesia saja, tetapi kita juga harus membuka mata kita untuk mau belajar bidang-bidang lain. Minimal kita tahu ya, minimal kita tidak buta sama sekali begitu tentang hal-hal di luar bidang keilmuan kita. Jangan merasa anti atau jangan merasa alergi begitu ya tentang terhadap bidang keilmuan lain, karena itu pasti bermanfaat. Kita tidak akan pernah tahu kapan hal tersebut pada akhirnya kita gunakan begitu di dalam kelas. Misalnya ketika kita berhadapan dengan siswa dengan latar belakang dia adalah seorang misalnya dia bekerja di bidang pertambangan misalnya ya, mau tidak mau kan kita nanti ketika mau ngobrol di kelas topik-topiknya ya tidak jauh-jauh dari topik tentang pertambangan, misalnya khususnya di level-level yang sudah tinggi, diskusi tentang misalnya apa yang berkaitan dengan bidang tersebut. Kita misalnya bertanya bidang tersebut kepada dia, tujuannya memang misalnya melatih kemampuan berbicara dia dalam bahasa target atau bahasa Indonesia misalnya. Tetapi kan seseorang itu akan lebih mudah berbicara tentang sesuatu yang dia ketahui. Artinya kalau dia berasal dari bidang pertambangan misalnya, maka dia akan lebih mudah atau lebih nyaman atau lebih menguasai hal-hal yang berkenaan dengan bidangnya. Sementara kita tidak tahu sama sekali misalnya tentang hal tersebut. Nah, otomatis kan pembicaraannya menjadi tidak terlalu berkembang dengan baik begitu. Kita sebagai pengajar tidak bisa merespons yang lebih dalam lagi sehingga nantinya diskusi itu atau pembicaraan itu tidak terlalu berkembang, dan sayang kalau seperti itu karena artinya kita tidak bisa menggali lebih jauh supaya dia terstimulus atau terpancing untuk berbicara lebih banyak ya. Jadi minimal meskipun mungkin kita tidak secara intensif belajar atau mengetahui lebih banyak tentang dunia pertambangan misalnya, tetapi minimal kita tahu yang umum-umumnya. Misalnya kalau berkaitan dengan Indonesia misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia misalnya berkaitan dengan bidang tersebut, atau misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan hal itu yang juga misalnya penting diketahui, hukum di Indonesia bahwa di Indonesia batasannya seperti apa misalnya, itu kita harus tahu dari berbagai aspek. Lalu aduh capek banget dong kalau gitu jadi pengajar BIPA susah ya misalnya. Ya, tapi kalau didasari dengan kesadaran bahwa kita perlu hal itu penting bagi siswa kita, dan tentu saja didasari dengan pikiran bahwa kita menyukai pekerjaan kita pasti tidak akan merasa berat ketika ada tuntutan seperti itu ya, tuntutan bahwa kita harus tahu banyak hal begitu supaya bisa mendukung pekerjaan utama kita atau mendukung bidang utama kita, yaitu pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, seperti itu. Nah, hal ini juga bisa teman-teman terapkan di teman-teman pengajar di mata pelajaran lain ya, misalnya bahasa Jerman, bahasa Mandarin atau bahasa lainnya, atau juga bahkan di luar kebahasaan. Kita tahu bahwa yang namanya ilmu itu akan pada akhirnya akan selalu berkaitan karena akarnya dari filsafat begitu ya. Pada akhirnya di level yang lebih tinggi itu semua ilmu itu ujungnya sama begitu, di hilirnya tuh akhirnya saling berkaitan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengetahui, tidak hanya mengetahui apa yang berkaitan dengan bidang kita sendiri, melainkan juga berkaitan dengan bidang lain supaya kita memiliki pemahaman yang luas begitu, supaya ketika kita mengajar kita bisa memberikan pengajaran yang maksimal seperti itu. Nah, jadi untuk kali ini pembahasannya itu saja ya.
mudah-mudahan nanti kita bisa mengembangkan topik bagian ini, misalnya bagaimana sih penerapannya kalau di kelas misalnya ya, supaya teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya di kelas. Baik, kalau begitu terima kasih sudah menyimak video ini. Maaf ini saya zoom banget ya, maksudnya terlalu dekat dengan lensa karena ini tangan saya cuma sepanjang ini, saya tidak panjang tangan. Jadi videonya terlalu dekat. Ini kamera handphone memang seperti ini ya, tidak seperti kamera yang biasanya saya gunakan, agak jauh. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat untuk belajar dan mengajar. Sampai jumpa.